Iya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk. Isi Bu. Iya. Silakan duduk dulu. Ya mohon maaf sebelumnya Bu, ada apa ya Bu saya dipanggil ke sini? Oh ya, jadi gini. Ini benar ya dengan Adin kelas 12 IPS. Ya benar. Ya, Bu. Ada benar. apa ya Bu? Jadi gini, sebelumnya pernah dipanggil di ruang BK apa belum? Sebelumnya belum pernah Bu, baru kali ini. Dari apa gitu kan udah kelas 12, ada kayak masukan dari guru-guru BK lain tentang kampus atau universitas itu belum pernah dipanggil karena hal lain gitu. Belum, cuma waktu pembelajaran aja kan di kelas kan ada mata pelajaran Iya. juga mungkin disampaikan soal untuk lanjutan sekolah. Oh, gitu. jadi disampaikannya di kelas, belum pernah dipanggil Belum ke pernah. ruangan. Belum pernah. Mungkin ada permasalahan ya Bu saya. Ya, jadi gini, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang konselingnya. Iya. Ini kita akan mengadakan bimbingan konseling pribadi. Nah, konseling pribadi itu di mana konselor atau guru BK seperti saya memberikan bantuan kepada konseli seperti Mas Adin Ya. untuk menyelesaikan suatu masalah agar mendapatkan perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dalam konseling sendiri juga ada azas-azas yang akan diterapkan. Salah satunya azas kerahasiaan, azas kekinian, azas-azas yang lainnya. Nah, yang untuk kali ini kita pakai azas kerahasiaan dulu sama kesukarelaan nanti ketika saya menanyakan permasalahannya Mas Adi. Nah, azas kerahasiaan ini adalah dimana ketika Mas Adin atau saya menanyakan masalah seperti masalah apapun seperti saat ini, masalah Mas Adin apa, ini nanti nggak akan keluar. Jadi yang tahu hanya saya dengan Mas Adin sendiri. Saya juga nggak akan mengungkapkan ke guru-guru mata pelajaran atau guru-guru yang lain ataupun ke teman-teman Mas Adin. Jadi masalah ini benar-benar hanya kita yang tahu, itu yang dinamakan azas kerahasiaan. Nah, sedangkan azas kesukarelaan atau azas keterbukaan itu ketika saya menanyakan, benarkah Mas Adin seperti ini? Mas Adin menjawab dengan sukarela, dengan sejujur-jujurnya, dengan niat baik untuk memperbaiki diri, kurang lebih seperti itu. Nah, sejauh ini sudah tahu apa belum kenapa alasannya Mas Adin saya panggil ke sini? Belum pernah. Belum tahu kenapa kok bisa saya dipanggil ke sini. Nah, gini ya, saya mendapatkan beberapa laporan dari guru mata pelajaran, juga teman-teman Mas Adin di kelas. Jadi ada beberapa guru yang menyampaikan ke saya bahwa Mas Adin itu sering terlambat. Jadi kayak guru-guru yang ngajar di pagi hari di jam pertama itu sering, itu kok Mas Adin sering terlambat ya, kenapa ya Bu, tolong dicari tahu seperti itu. Terus saya sempat manggil teman Mas Adin, apa benar Mas Adin itu sering terlambat, sering tidur di kelas seperti itu. Terus saya tanya ke temennya Mas Adin itu, benar tidak Adin itu seperti ini? Oh iya Bu, benar. Kamu tahu nggak karena apa? Nggak tahu gitu, temennya nggak tahu. Akhirnya saya langsung mengontak Mas Adin secara langsung. Nah, di sini saya mohon Mas Adin jujur dengan permasalahan Mas Adin, tidak usah takut. Masalah ini akan sampai kemana-mana gitu. Selama masih kita bisa atasi, tidak akan sampai ke mana-mana gitu loh. Jadi gimana enaknya kita kerjasama biar masalah Mas Adi juga selesai. Nah, ini saya mau menanyakan tentang kenapa kok terlambat. Itu dulu. Mungkin ada penyebab atau masalah kok sampai sekolah terlambat seperti itu. Coba dijelaskan kenapa. Iya, mohon maaf sebelumnya saya agak masih grogi. Saya pikir saya akan dihukum atau bagaimana kalau bisa dipanggil ke BK gitu baru pertama ini. Ya Bu, memang akhir-akhir ini saya sering terlambat ke sekolah gitu. Iya.
Kenapa kok terlambat gitu? Ya memang ada mungkin dari pola tidur saya aja kurang baik, dan mungkin ada ya, saya kan akhir-akhir ini jujur ya Bu, sebenarnya agak kecanduan game online gitu. Saya itu hampir pagi, siang, sore, malam itu fokusnya ingin nge-game aja gitu. Ya, jadi alasannya intinya karena nge-game Ya. sampai larut malam, Ya. akhirnya susah bangun pagi. Ya. Mas Adin tahu kalau hal itu salah atau benar gitu? Ya, gini Bu, sebenarnya kan kalau memang dipikir memang salah itu ya memang salah, namun gimana lagi, saya sudah terlanjur keseringan game, udah menjadi kebiasaan saya sehingga lupa waktu sampai malam hari pun itu menurut saya paling enak itu game di malam hari, sehingga sampai-sampai saya lupa kalau sebenarnya besok pagi itu harus sekolah tepat waktu gitu kan. Jadi saya mengabaikan, jadi saya tetap fokus ingin game. Kalau sebelum sampai saya lelah dan bosan untuk game, baru saya mau tidur, sehingga kalau pagi itu kesiangan bangunnya, akhirnya kan telat di sekolah. Iya. Mas Adin tadi bilang kalau waktu yang paling enak nge-game itu malam hari. Iya. Kenapa? Ada unsur apa, maksudnya apakah sinyal lebih enak, apa temen yang lain bisa diajaknya malam, atau kalau pagi atau siang atau sorenya Mas Adin ada kegiatan gitu? Ya gini, kalau misal pagi kan itu kadang kan harus sekolah. Memang ada waktu, kalau waktu sekolah itu pun saya bisa masih menyempatkan untuk main game. Terus kalaupun siang kan pulang sekolah sampai sore kan kayak ada biasanya itu sinyalnya susah kan, banyak yang pakai jaringannya itu. Terus ada yang baru lah nanti, kalau saya kan juga kadang-kadang juga sering tidur di siang. Terus sore nanti kan harus disuruh bantu orang tua kayak gitu. Terus malamnya kan nggak ada yang ganggu, memang kadang malah bisa ngumpul sama teman-teman makan main bareng kayak gitu. Terus susah sinyalnya juga lebih enak, lebih nyantai, gak ada yang ganggu kalau sampai larut malam gitu. Iya, dengan pembicaraan kali ini kan juga Mas Adin sudah menyadari bahwa itu bisa dibilang salah. Ya. Nah, dengan kesalahan yang sudah dilakukan Mas Adin saat ini, seperti main game sampai larut malam hingga akhirnya mengganggu aktivitas belajar, sampai terlambat, sampai tidur di kelas seperti itu, apa yang akan Mas Adin lakukan? Apa pengen gitu aja? Apa pengen ada perubahan atau gimana? Ya kalau dibilang gitu aja ya nggak mau. Terus kalau dibilang harus ada perubahan ya saya mau lah untuk ingin dari yang sebelumnya. Itu kan sebenarnya kan dinilai kebiasaan buruk ya Bu. Walaupun nanti saya terus begitu, memang saya ibaratnya nggak sering tidur di kelas itu kan karena saya memang udah nggak tahan rasa ngantuk, jadi saya tidur aja kayak gitu. Terus ya kalau bisa saya perlahan ngurangin game gitu, karena saya juga banyak maksudnya nggak ada pekerjaan apa lagi ya gitu. Akhirnya saya game ya mungkin saya akan mengurangi game dan lebih ke kegiatan yang mungkin kan tadi saya selain bantu orang tua, mungkin saya akan lebih untuk bantu orang tua, terus juga belajar kayak gitu mungkin. Yang lebih fokusnya lagi, Mas Adin mau bikin perubahan apa dalam hidup Mas Adin biar nggak gitu lagi gitu? Ya lebih ke mengatur pola tidur, terus mengatur pola waktu juga, yang manajemen waktu yang bagus itu yang bagaimana kayak gitu. Iya. Mas Adin benar-benar ingin melakukan perubahan itu atau hanya ini dipanggil guru aku tak bilang gini aja gitu? Benar-benar perubahan itu ingin berubah dari hati apa pengen cari aman aja ini di sini? Ya jujur memang setelah saya dipanggil di sini di ruangan berita ini, menurut saya kok merasa diperhatikan ternyata itu sama guru. Nah, itu ternyata timbul dari hati saya untuk pengen berubah. Ternyata kalau saya baru sadar justru kalau saya banyak mungkin terus sering tidur di kelas, terlambat datang ke sekolah, itu ternyata di sekolah pun selain orang tua saya juga diperhatikan di sekolah oleh guru BK saya di sini. Dan makanya saya inginlah menunjukin kalau saya itu bisa berubah kayak gitu. Saya juga berterima kasih pada guru, karena
yang sudah Mas Adin sadari nih, kalau ternyata saya menggarisbawahi seperti keterlambatan, terus tidur di sekolah itu karena main game tadi. Nah, dampak apa yang Mas Adin dapatkan? Contoh kayak misalnya, oh gini toh ternyata kalau main game terus habis itu aku susah bangun. Nah kan akhirnya ada dampak-dampak negatif. Apa yang dirasakan, kayak tidur di kelas akhirnya dapat apa, kalau kesiangan akhirnya dapat apa, itu dampak apa, dampak negatif seperti apa yang sudah dirasakan? Kalau yang ini tadi itu saya rasanya itu pusing Bu, karena mungkin karena pola tidur kurang teratur, terus bangunnya tadi kesiangan, terus rasa ngantuk itu saya tahan, terus pusing gimana perih, jadi kan di sini Bu pusing sekali, dan kalau efeknya ke sering terlambat itu kan nanti saya juga berpengaruh ke nilai kehadiran dari rumah, terus dan tidur juga kan keaktifan di kelas juga nanti dinilai, dan prestasi saya nanti juga bisa turun kan. Mungkin saya ingin lupa nanti juga saya malu ke orang tua kalau nilai saya jelek, terus apalagi ini takutnya nanti kalau dengan tindakan saya seperti itu nanti berbeda mengundang orang tua saya gitu. Gini kan, dari konseling yang sudah kita laksanakan ini tadi, saya sudah mendapatkan sinyal kalau Mas Adin itu mengetahui bahwa Mas Adin salah. Terus dampaknya juga tidak hanya di akademik, di kesehatan pun kan juga kena, kayak pusing. Terus di akademik kayak ini ada guru-guru lapor, otomatis kalau ada guru mata pelajaran yang nggak suka mau kasih nilai A kan jadi nggak jadi, karena loh, oh ini nggak jadi tak kasih nilai A, di kelas sering tidur kayak gitu kan. Nah kalau permasalahan dipanggil dari orang tua, selagi Mas Adin masih bisa menerima kesalahan, maksudnya Mas Adin paham, Mas Adin tahu kalau ini salah, terus mau membuat perubahan untuk menjadi lebih baik, itu nggak akan sampai ke orang tua. Maksudnya tidak akan sampai ke orang tua, berarti Mas Adin menyadari bahwa itu salah dan harus memperbaiki diri, mampulah menyelesaikan masalah dengan sendiri tanpa harus panggilan orang tua. Nah saya lihat dari sini Mas Adin sudah memahami ini semua, memahami kalau Mas Adin salah, Mas Adin ingin mengadakan perubahan. Jadi tidak perlu bantuan orang tua, maksudnya saya tidak perlu memanggil orang tua Mas Adin untuk bahwa ini anaknya sudah dipanggil BK tapi tetap ngeyel, enggak gitu loh, karena Mas Adin sendiri kan sudah ada perubahan. Nah menurut saya karena ini sudah jelas kenapa Mas Adin terlambat, itu alasannya sudah jelas. Mas Adin juga sudah menata strategi untuk memperbaiki diri. Saya mohon Mas Adin benar-benar atau sungguh-sungguh menjalankan apa yang Mas Adin ucapkan tadi, seperti perubahan-perubahan yang sudah diutarakan Mas Adin tadi. Itu saya mohon untuk diterapkan, jadi agar tidak mengganggu kesehatan dan akademik Mas Adin. Setelah itu kalau nanti sampai minggu depan saya lihat, maksudnya saya tanyakan nih ke teman-teman atau ke guru mata pelajaran yang lapor ke saya tanyakan Mas Adin masih sama atau tidak, ada perubahan atau tidak, itu nanti akan saya pantau terus. Nah ketika sudah dirasa enak, maksudnya ketika dirasa sudah membaik, sudah ada perubahan, Mas Adin bisa ke sini, maksudnya bisa ke sini entah curhat atau entah apa, atau entah ada masalah yang lain, Mas Adin bisa bilang, oh saya merasa lebih enak dengan perubahan yang saya buat gitu, biar saya tahu Mas Adin bisa benar-benar berubah atau tidak gitu. Jadi nggak apa-apa ya Bu saya datang sini kalau saya ingin itu nggak masalah juga. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau tidak hanya masalah ini, contoh kalau mungkin ada permasalahan yang lain, entah di kelas merasa tidak enak, atau Bu saya ingin masuk, kan sudah kelas 12, saya ingin masuk ke
aktivitas ini kayak apa ya Bu, syaratnya, terus nilai saya gimana ya Bu, kayak gitu bisa. Tidak hanya Mas Adin memiliki masalah seperti ini diundang terus ke sini, tidak hanya untuk itu, untuk karir Mas Adin, untuk masa depan Mas Adin ditanyakan di sini bisa. Selagi kami selaku guru BK bisa membantu dan memberikan informasi, pasti kita bagi. Jadi ketika guru menyampaikan di kelas, guru BK menyampaikan di kelas informasi-informasi yang dibutuhkan, kalau kurang jelas bisa datang. Jadi nggak harus punya masalah terus di sini tentang karir pun, tentang pribadi pun, tentang belajar pun, tentang hal-hal itu Mas Adin bisa menanyakan gitu. Ya baik Bu, kalau memang dipersilahkan sama Bu, Iya. saya jadi nggak ada rasa khawatir, ada rasa ragu untuk datang ke PK lagi. Karena saya pikir itu memang saya agak bandel, tapi saya nggak pernah juga dipanggil ke ruang PK. Saya pikir yang dipanggil ke ruang PK itu orang-orang yang bandel-bandel sampai ada yang ngambil orang tua atas kenakalannya gitu. Iya, itu mungkin memang Mas Adin beda dari mereka, maksudnya beda, yang sampai dipanggil itu memang benar-benar tidak bisa diatasi oleh lingkungan, maksudnya perlu bantuan dari orang tua seperti itu. Nah, menurut saya Mas Adin masih bisa diajak bicara, masih mampu memperbaiki diri sendiri. Menurut saya itu bagus gitu loh, ada kesadaran diri gitu. Nah, karena saya anggap ini sudah jelas, Mas Adin ada mata pelajaran setelah ini? Ya ada Bu, ada taktik di sini. Ya makanya dari itu saya manggilnya pas jam istirahat, jadi kan nanti kalau pas masuk udah bisa. Nah ini kan waktunya juga istirahatnya udah hampir selesai, jadi bisa kembali ke kelas untuk menyiapkan pelajaran yang selanjutnya. Kalau mau praktik ya ganti baju praktik, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali karena Mas Adin sudah mau jujur, sudah mengasih alasan yang masuk akal, terus juga menyadari bahwa itu salah, sudah membuat perencanaan untuk memperbaiki diri juga. Selanjutnya saya akan pantau dari apa yang diucapkan Mas Adin tadi, apakah sudah ada perubahan atau belum, itu saya pantau sampai benar-benar Mas Adin ada perubahan. Seperti itu. Ya baik, kalau begitu Bu, saya mohon izin pamit untuk ke kelas. Baik, assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Adin.